Harta yang paling berharga adalah harta yang membawa ke surga. Ayo sedekah untuk pengembangan dakwah Al-Quran Pesantren Tahfiz Maskanul Huffaz. Tuh Nida lagi itu kan megang ada kerajinan dari sekolah kayak sasirangan gitu, lagi gini aja gitu jahit gitu sama teman-teman ngobrol, tiba-tiba tuh kayak ketusuk gitu kan berdarah. Dia itu guru itu kebetulan tetangga Nida. Terus itu bilang, Nida kita pulang nak gitu kan. Kenapa bu? Iya kita pulang. Tapi ibunya nggak nangis di situ. Di situ ada abang juga posisinya, abang sama Nida. Abah itu jatuh di kamar mandi gitu loh. Di situ kan kami angkat pakai kursi roda. Terus abah bilang abah capek, abah mau pulang. Waktu azan tiba-tiba keluarga pada datang. Terus gak lama kemudian dokter datang bilang kayak gini, abahnya udah nggak ada. Kayak hancur banget, kayak gimana ya rasanya, kayak patah lagi gitu loh. Sayap ini kayak udah tidur banget, kayak nggak bisa terbang lagi. Dia bilang gitu kan. Ada yang bilang gini, rumah tanpa lampu aja gelap, kayak segelap itu kan. Dia bilang BBM Bincang Bareng Mapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran se-Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Kokom di podcast kesayangan kita BBM Bincang Bareng Mapas. Dan hari ini kayaknya lebih spesial daripada tamu-tamu sebelumnya karena kita langsung kedatangan dua, tapi satu gimana ya gitu. Jadi di sini kita sudah kehadiran santri Maskanul Huffaz angkatan 12, masih dalam program tahfiz, masih berjuang untuk menghafalkan Al-Quran. Sama-sama kita doakan semoga lancar. Dan mereka ini berasal dari Banjarmasin. Langsung saja kita sambut Kak Anida dan Kak Anissa. Apa kabar? alhamdulillah baik. Nah, teman-teman bisa lihat ini seperti apa, kenapa dua disebut satu. Ini Kak Anida dan Kak Anissa kembar ya? Iya. Serius? Iya. Sejak kapan kembarnya? Sejak dalam kandungan. Dalam kandungan, Masya Allah. Ini Anissa, Anida, apa makna panggil namanya? Kenapa dinamain Anissa sama Anida? Ya. Dulu kata mama kan Anissa itu S kan, Anissa. Terus kalau Anida Ya itu bedanya D S sama D. Ya S itu artinya lahir yang pertama, kalau yang D itu lahir yang kedua. Oh, berarti Kak Anissa lahir duluan. Nah, Oke, Kak Anida berarti yang kedua. Ya, masa yang ketiga kan berdua. Nah, kita mau mengulik apa aja sih yang sama gitu. Apakah semuanya sama, apa ada bedanya gitu. Gimana untuk bedain antara kalian berdua? Kalau teman-teman itu bedanya dari muka. Oh, agak bulat ya kalau Iya, Kak satunya agak bulat, Anida. satunya agak Tinggi lonjong. badan juga. Tinggi badan. Oh, kelihatan. Terus ada juga yang beda dari alis ini sebelahnya. Jadi nggak terlalu sulit ya sebenarnya ya. Kalau untuk kesehariannya gimana? Apakah baju harus sama semuanya? Iya, baju harus sama kecuali Kenapa itu emang pengennya sama atau karena dari orang tua dulunya suruh sama? Dari atau dulu gimana? emang sama. Terus sekarang itu mikirnya kayak kalau pengen beda kayak aneh aja gitu liatnya. Iya. Jadi emang ya nggak apa-apa gitu kan, kompak gitu, dan nggak ada kan aku pengen beda, aku bosen samaan sama kamu terus. Ya kalau ada bosan itu pasti ada, cuman salah satu dari kami pasti ngalah. Oh gitu, jadi ngikutin gitu ya. Siap. Kalau untuk hobi sama juga? Kalau renang kami sama sih ya, hobinya. ada bedanya juga. Apa aja hobinya? Kalau Ana itu kalau lihat kamar itu suka gimana ya, kalaunya kayak sumpek pasti kayak diubah, kayak di dekor ulang gitu. Tapi gitu. dibantu juga sih sama Anida. Jadi saling mensupport hobi masing-masing gitu ya. Iya. Kalau Anida apa? Kadang-kadang kalau waktu luang itu kadang-kadang mau bikin ini gitu, masak gitu. Oh, masak. Tapi lebih ke kue gitu. Kue. Terus Anissa juga support gitu. Bantu juga. Sama di sekolah kan juga ada keterampilan, jadi itu kayak merasa kayak hobi juga, keterampilan ngejahit. Jahit, Iya, Masya alhamdulillah. Allah. Jadi cita-cita kalian sama juga nih jangan-jangan? Ada cita-cita yang sama ada juga yang beda. Oh gitu, apa tuh cita-citanya? Kalau Ana itu kayak mau bikin usaha bakery gitu, alat baking, sama nerusin
kerjaannya mama dulu. Iya, kami berdua pengen nerusin Apa itu Pusat. kerjaan mama? Wedding organizer. Iya. Keren tuh. Iya. Bikin yang syar'i gitu ya. Iya. Atau bikin yang spesial buat yang kembar aja gitu. Gitu ya, Masya Allah. Nah, sebelum kita mau bahas tentang ini, mereka hadir di podcast ini, tujuan mereka adalah ingin mengajak teman-teman di luar sana untuk bersyukur karena masih punya orang tua. Nah, kenapa mereka punya tujuan seperti itu? Sebelum kita bahas yang itu, kita pengen bahas kenapa sekian banyak persamaan tadi. Salah satunya adalah kalian sama-sama pengen berjuang menjadi penghafal Al-Quran. Itu gimana cerita awalnya? Dulu belum ada kepikiran, gak pernah terlintas sedikit pun kayak niat mau ngafal. Terus karena ada tetangga yang Masya Allah dia itu kayak baru masuk tahfiz kan, anak itu baru tahu dia masuk tahfiz. Terus dia katanya dia udah 5 juz katanya gitu. Oh Masya Allah, dia bilang gitu. Terus kakak, kan ada cerita ke kakak, kak ini dia masuk tahfiz loh ini. Terus diikutin lah masuk program tahfiz, cuman niatnya ke situ kayak cuman ikut-ikutan, kayak cuman ngafal, ya sudah ngafal. Karena kayak tadi pas denger tuh kayak oh keren banget iya gitu kayak ya. keren gitu. Nggak terniat kayak niat ini untuk ini enggak. Kayak cuman Jadi nggak tahu ikut-ikutan. motivasinya apa gitu. Iya, apa nih ikut-ikutan. Fadilah Yang ngafal ikut-ikut apa? aja Iya. gitu. Dari situ kayak alhamdulillah diberi Itu kesempatan udah belajar lulus tahfiz. SMA ya? Belum, masih SD. Oh masih SD, pas Iya. masih SD. Ya Oh, diikutin di jadi rumah langsung. tahfiz gitu. Hmm. Terus karena sering absen jadi berhenti di situ. Tapi alhamdulillah dapat hafalan sama belajar tahsin. Hafalan itu juz 30, alhamdulillah. Juz 30 sama. Sama. Jadi nggak ketinggalan itu ya. Jadi kayaknya kalian punya potensi yang sama juga gitu. Nggak Ya? dulu itu kalau saling nunggu aja dulu. Oh Kalau saling dulu, nunggu. iya. Jadi biar nggak. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Kalau sekarang sama juga. Beda. Oh beda. Siapapun yang lebih dulu tetap saling support lah ya gitu. Nggak bisa saling tunggu juga kan sini, tapi saling menyemangati bisa gitu. Nah terus berarti waktu kayaknya kita langsung aja ke bagian itu deh. Itu SD dalam keadaan orang tua sudah nggak ada. Waktu yang masuk tahfiz itu mama masih ada, cuman udah sakit-sakitan gitu. Oh udah sakit-sakitan. Sebenarnya yang sakit duluan itu si abah, soalnya dulu tiap bulan kayak harus check up gitu. Apa tuh sakit dua-duanya? Kalau abah itu kayak HB rendah. rendah gitu. Alat reproduksi darah abah itu kurang berfungsi dengan baik. Jadi setiap 3 bulan sekali itu harus tambah darah lagi karena darah yang ada di tubuh itu kayak hilang. Jadi 3 bulan sekali harus. Heeh. Kalau mama? Mama itu awalnya itu ya Ustazah Dikira mah. sakit perut gitu saja. Terus mama kan ke puskesmas, kata orang puskesmas itu mah aja ibu, Tinggal gitu dikompres kan. pakai Tinggal air dikompres botol. gitu kan. Terus ternyata mama kan nggak tahan lagi kak, makin lama makin sakit gitu. Terus mama langsung ke rumah sakit lah itu buat check up. Ternyata kayak langsung divonis kanker hati gitu. Dan itu pun udah nggak bisa dioperasi. Jadi udah sakit-sakitan di rumah gitu ya. Kalian yang ngerawat. Berapa lama itu? Mama sebentar aja ya, Berapa? Paling 1 bulan kalau nggak salah kalau mama. Oh, Kan mama habis divonis karena nggak bisa dioperasi, dibantu oleh kemoterapi. Kemoterapi itu kalau nggak salah cuma bertahan 2 kali aja, mama nggak sanggup lagi. Lalu itu di rumah beberapa setelah kemudian qadarullah Allah. Oke. Itu berarti kalian usia berapa waktu itu? Usia 12 ya? Ya, kalau nggak salah 12 tahun, kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Dan kalian ngerawat mama berdua atau sama kakak Itu juga? waktu posisinya waktu mama habis divonis, nggak lama kemudian kakak datang di rumah. Jadi kakak tuh merantau ya? Iya. Apa yang dirasakan waktu mama akhirnya udah nggak sakit lagi? Karena ngeliat mama sakit. Itu kan posisinya masih kayak SD, jadi kayak belum kepikiran kayak sedih itu pasti, cuman kayak berlarut itu enggak, cuman kayak masih kayak ini ada abah yang bisa ngejagain kita ya. Mungkin kalau dipikir-pikir yang sekarang kayak oh Masya Allah sih abah 2 tahun kayak bersama kami gitu loh, kayak wow banget, kayak ngerangkap jadi seorang ibu tuh kayak nggak mudah sebenarnya gitu. Oh, jadi punya semangat karena adanya Iya alhamdulillah. masih adanya abah gitu kan.
Aduh gimana waktu kehilangan abahnya. Terus 2 tahun itu abah dalam keadaan sakit juga, Iya. merangkap peran sebagai ibu juga. Oke. Berarti kalian kehilangan abah itu pas SMP ya? Iya, Iya. 2 tahun setelahnya. 2 tahun setelahnya. Oke. Boleh ceritain nggak gimana itu? Abah itu kan juga sakit-sakitan ya. Kerjanya apa abah? Kalau abah kerjanya alhamdulillah mekanik mesin alat berat kayak kapal gitu. Itu Iya, di situ karena abah sakit, sebenarnya dokter itu udah ngelarang karena abah ya itu kan? kayak sedikit kena sentuhan kayak kebentur, itu kayak langsung ungu gitu, nggak paham juga gimana, kayak merah, ungu kayak gitu. ungu gitu. Iya. Jadi seharusnya nggak boleh lagi gitu, Iya. cuman maksain. Terus alhamdulillah punya guru yang perhatian, yang kayak paham bahwa sama kami. paham sama kami, karena kami juga kadang sering izin salah satu dari Iya. antara kami, karena misalkan abah perlu darah kan, jadi abah di rumah sakit, kami yang ngejagain Atau kalau ada kontrol gitu. ya kontrol kalau Izin ada abang sehari. yang ngejagain gitu. Jadi gurunya tahu lah gitu Iya, dengan keadaan, alhamdulillah. jadi nggak terlalu mempersulit perizinan gitu Ya, ya. kadang Jadi kalian gantian. bisa juga. Itu selama 2 tahun berarti. Ya, betul. Selama 2 tahun sampai akhirnya ketika abah nggak sakit lagi, itu gimana? Itu kan 2018, biasanya kan cuma bolak-balik doang di rumah sakit. Terus ada 1 bulan terakhir itu kayak bener-bener kayak 1 bulan di rumah sakit. iya 1 bulan di rumah sakit, kata abah ini bentar lagi pulang kok, kata gitu. Besok pulang Iya, gitu besok kan. pulang kok. Terus udah siapin lipat-lipat baju, kayak bah jadi pulang, habis pulang sekolah kan, karena kami sekolah itu kalau dibilang capek ya capek, karena kan Pagi jarak sekolah kami ya lumayan jauh, kami pakai angkot. Iya, bolak-balik dari rumah sakit kan pagi naik motor, itu alhamdulillah kami bisa naik motor gitu. iya memberanikan walaupun diri. ngelarang aturan Walaupun kan polisi. nggak boleh kan gitu, tapi kami memberanikan diri pagi-pagi naik motor ke rumah dulu, ganti Ngantar baju, pakaian. antar pakaian itu kan, nanti pulang sekolah mau dicuci gitu. Berangkat ke sekolah naik angkot kan, terus pulang naik angkot lagi ke rumah dulu, cuci-cuci atau apa yang perlu dibawa gitu, terus baru ke rumah sakit lagi. Ya, Selama kalau 1 tiap bulan ya? pagi itu pasti harus ada. Selama 1 bulan. Iya, berturut-turut. Tiap pagi itu pasti harus ada teh hangat, teh panas sama kue. Kalau nggak ada kue, kayak kami harus nunggu dulu orang itu gitu loh. Jadi kadang ke depan rumah sakit itu kayak lumayan juga jaraknya. Iya, kadang takut telat karena kan juga naik angkot kan juga nggak mesti ada terus gitu. Jadi naik motor ke rumah sakit terus Iya, naik angkot bolak-balik gitu. terus. Sebulan. Terus kayak kadang kalau sekarang ini mikir kayak, ih kok anak yang kemarin yang bilangin diri sendiri nih kuat banget sih, kayak 1 bulan di ngerawat, kayak apa-apa kayak berani loh dia ngomong sama dokter, kayak wow banget gitu. Karena Iya, kami itu masa di dari umur dulu tuh, segitu ya. Iya, kami kayak dari dulu tuh takut ngomong kalau ya sebenarnya takut ngomong, takut salah. Tapi itu karena ya iya, mau untuk merawat abah Iya, gitu kan. kadang Ya kita harus berani gitu kan. kadang juga perawat nyari mana ini, kayak malu kalau ngomong, kayak, jadi mau nggak mau juga dipaksa. Jadi kayak wah keren juga ya. Itu sudah sebulan berjuang bolak-balik, capek pastinya, masih sekolah juga gitu kan. Sampai akhirnya ternyata pulang yang dimaksud itu adalah, itu gimana waktu hari itu ini di sekolah pergi sekolah? tapi Nida Karena enggak. Oh jadi Iya. Karena Nida merasa kayak Nida udah sering absen gitu ya, gantian lah gitu kan. Udah sekolah gitu. Di waktu yang mau berangkat ke sekolah itu pun kayak banyak banget halangannya. Yang paman-paman yang biasa jualan itu lama banget gitu, jadi bolak-balik lama banget Karcis gimana motor gitu, hilang. karcis motor hilang nggak bisa keluar. Tapi Ribet. alhamdulillah di situ kayak senang aja bisa sekolah lagi gitu, tapi ternyata enggak. itu gimana itu waktu Nida aja dulu cerita kalau dia dari sekolah. Kan waktu sekolah itu kayak lagi pergantian jam ya. Jadi tuh Nida lagi itu kan megang ada kerajinan dari sekolah kayak sasirangan gitu, lagi gini aja gitu, jahit gitu sama teman-teman ngobrol.
tiba-tiba tuh kayak ketusuk gitu kan berdarah. Hmm. Terus nggak lama itu ada guru datang gitu, guru cewek. Terus dia itu guru itu kebetulan tetangga Nida. Hmm. Terus Bila itu bilang, Nida kita pulang nak gitu kan. Kenapa bu? Iya kita pulang. Tapi ibunya nggak nangis di situ. Terus Nida tanyalah lagi gitu, tanya lagi, pokoknya ditanya lagi kenapa mau pulang gitu. Itu kan abah meninggal nak gitu kan. Langsung ya Allah, langsung nggak tahu lagi mau apa gitu. Oh, ternyata ada firasat tuh, ketusuk jarum gitu. Cuman nggak ada firasat itu kenapa jadi luka itu nggak ada. Nggak ada kan, tapi Cuman- nggak ngerasa waktu itu ya. Ya cuman Maksudnya, yang Mm-mm. sekarang baru sadar. Ini. ternyata gitu kan. Terus lu pulang. Iya pulang. Kalau anak kan di rumah Bingung juga kok ini kok guru ngajakin pulang. Bingung kenapa. Biasanya juga enggak gitu. Terus kalau Anissa yang menyaksikan berarti langsung lihat. kalau anak itu kan pagi malamnya udah kayak merasa kayak abah itu udah bilang kayak capek banget udah katanya gitu. Di situ Ana ada abang juga posisinya, abang sama Nida. Abah itu jatuh di kamar mandi gitu loh. Di situ kan kami angkat pakai kursi roda, terus abah bilang abah capek, abah mau pulang. Di situ kami udah minta maaf, kayak nangis minta maaf. Udah ada feeling nggak? Nggak ada feeling tuh nggak ada, cuman kayak ngerasa kasihan gitu. Terus minta maaf kan kami. Di situ abah itu nggak nangis, biasanya abah itu kayak cepat baper gitu loh Saza. Cuman nggak feeling kemana-mana. Di situ besoknya dokter datang buat ngelaser yang kaki abah yang habis jatuh. Di situ Ana juga ngejahit sirangan karena tugas kan, jadi sambil tapi itu benangnya kayak putus terus gitu loh. Abah juga kadang manggil-manggil minta minum, terus nafas abah itu kayak satu persatu. Jadi di situ Ana bilang berani ke perawat minta oksigen. Jadi Ana ngambil lah oksigen itu, kayak terus minta tolong pasangin kak. Terus abah bilang kapan dokter datang, katanya gitu kan. Dokternya pulang lagi, terus kayak mau ke dokter lagi gitu, bilang mau izin pulang. Di situ kayak udah nggak mikir macam-macam sih, cuman fokusnya ke abah doang. Jadi yang kerajinan itu ditinggalin di sebelah abah, kayak ini mulut nggak tahu kenapa kayak sabar, istighfar bah, kayak salawat jangan lupa, dia bilang gitu. Terus karena apa kok jadi nangis. Gak bisa karena dokter belum datang juga. Waktu itu keluarga udah pada datang, kayak abang kabarin tiba-tiba, kayak Ana makin shock gitu loh, kayak kenapa sih keluarga pada datang semua, dia bilang gitu kayak dalam hati, cuman gak bisa ngomong waktu itu. Yang ngabarin keluarga siapa? Abang, karena abang juga ada di situ. Mungkin abang udah feeling kali atau gimana? Iya kayaknya gitu. Terus kan waktu azan itu pas banget, waktu azan tiba-tiba keluarga pada datang. Terus gak lama kemudian dokter datang bilang kayak gini, abahnya udah nggak ada. Kayak hancur banget, kayak gimana ya rasanya, kayak Udah berjuang, iya kayak udah kehilangan juga sebelumnya, dan Kayak ternyata tambah kehilangan patah lagi gitu loh. Sayap ini kayak udah tidur banget, kayak nggak bisa terbang lagi, dia bilang gitu kan. Ada yang bilang gini, rumah tanpa lampu aja gelap, kayak segelap itu kan, dia bilang. Oke. Terus habis kayak itu yang paling inget. Terus habis dimakamin, kayak ngelihat wajah orang tuh pada kayak mau nguatin gitu loh. Ada mau nguatin, kayak pada sebenarnya tahu bahwa mereka juga sedih kehilangan. Dan saat inilah mereka kayak berjuang buat ngebahagiain kami berdua. Apa yang paling diingat dari sosok abah yang mungkin bisa dicontoh sama teman-teman di luar sana, sama kita semua gitu?
Kalau Abah itu kayak tegas sih, tegas. Kayak Abah juga disiplin banget, misalkan kalau mau berangkat jam segini Abah sudah standby sebelumnya. Nggak suka banget sama orang yang ngelet yang apa, nunda-nunda, iya nggak suka. ngaret gitu ya. Insya Allah. Apa perkataan yang paling diingat dari Abah? Apa ya, soalnya Abah itu kayak jarang kayak ngomong-ngomong kayak lebih dalam-dalam itu kayak jarang, cuman apalagi kayak cerita-cerita tentang hari ini itu kayak jarang, cuman sosok beliau lah yang kami perlukan sebenarnya gitu. Dia kayak udah cukup bagi melihat kami. beliau aja tuh udah cukup. Iya. Kalau dari Mama apa yang diingat? Mama itu orangnya kuat banget. Kuat. Iya, sama sering mendam. Jadi nggak menceritakan kesusahannya gitu ya. Jarang. Okay. Berapa lama kalian butuh waktu untuk apa ya, hari-hari tanpa dua sosok ini gitu? Sebenarnya kalau dibilang kalau sampai saat ini kadang suka kayak, kan iman kadang naik turun ya. Kadang kayak masih nggak terima kalau misalkan lagi ngedon, kayak kenapa sih harus ngerasain ini, bilang gitu. Di saat orang lain kayak dipeluk gitu ya, hal-hal kecil aja kadang bikin iri gitu saja. Iya, tapi kadang suka ada dalam hati kayak ngerem, sabar, nggak apa-apa, bilang gitu. Mereka udah bahagia kok di sana. Memang itu paling sulit sih, karena ngelihat yang lain masih punya gitu ya. Iya. Atau dan yang paling mengiris mungkin bagi kalian ngelihat yang punya tapi kok disia-siain. Iya, kasihan banget gitu. Oke. Terus kalian kan di sini berjuang menghafalkan Al-Quran. Kalian tahu fadilahnya? Kan tadi sebelumnya waktu SD cuma nyoba-nyoba doang, nggak tahu fadilahnya apa. Dan di usia segini kalian kemudian berjuang lagi masuk ke Maskanul Hufaz, itu dalam keadaan udah tahu tujuan kalian apa untuk menghafalkan Al-Quran. Apa itu? Selain mencari keridhaan Allah, kami juga ingin qadarullah, Allah belum mengasih kesempatan untuk kami membahagiakan Mama sama Abah. Mungkin lewat sini Allah bakal ngasih kebahagiaan untuk Mama sama Abah melewati Al-Quran. Insya Allah. Nah, karena emang fadilahnya kan ya dengan Al-Quran ini bisa menghadiahkan mereka mahkota dan jubah. Jadi ini mungkin mematahkan stigma orang-orang di luar sana bahwa kegagalan yang paling menyedihkan itu adalah ketika kita udah sukses tapi nggak ada orang tua. Salah, sebenarnya kita bisa ketika nggak ada orang tua tuh tetap membahagiakan mereka dengan menjadi anak yang baik, dengan menjadi penghafal Al-Quran. Kenapa sedih-sedih lagi? Insya Allah. Dan kadang ujian orang tuh beda-beda. Mungkin kan kalian diuji dengan tidak adanya orang tua. Di sisi lain mungkin ada orang-orang yang masih lengkap orang tuanya, tapi diuji dengan ketidakharmonisan keluarga dan lain sebagainya. Dan apa kata Allah dalam Quran surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kayak Allah tuh udah tahu kemampuan kita tuh mampunya tuh diuji seperti apa. Jadi Allah tuh nggak pernah salah dalam memberikan ujian gitu kan. Mungkin sekarang kita masih nggak terima gitu ya, masih ya tadi kan iman naik turun, tapi kita pasti disitulah di titik yang paling lemah itulah kita ya la haula wala quwata illa billah gitu kan. Kayak ya kita emang lemah tapi Allah yang kuatkan gitu kan. Kalau selagi kita punya Allah pasti kita kuat gitu. Insyaallah. Oke. Udah ya sedih-sedihnya ya. Mungkin ada yang mau dibilang sama teman-teman di luar sana yang masih punya orang tua. Apa yang pengen Anida dulu deh, yang pengen Anida sampaikan. Buat teman-teman yang masih punya orang tuanya, dijaga baik-baik, terus kayak nurut gitu. Karena kita kan hidup itu kayak harus ada ridhonya orang tua gitu. Betul. Kalau dari Anissa? Bahagiakanlah selagi kalian masih punya orang tua.
Nanti ya meskipun tadi kita bilang oh masih ada kesempatan kok kalau misalnya orang tua nggak ada, tapi beda rasanya. Kalau misalnya kita berhasil membuat orang tua kita tuh bahagia selagi mereka masih hidup gitu kan ya, ada rasa tenang gitu di dalam diri kita gitu. Karena kan kita juga nggak tahu nih apakah Allah juga menerima jihad kita untuk menghafalkan Al-Quran gitu kan, kita nggak tahu gitu. Oke, kita mau cerita sedikit sebelum kita tutup, gimana perjuangannya. Udah berapa bulan berarti? 3 bulan, 4 bulan gitu kan. Gimana? Ini kan berarti bukan kali pertama menghafal ya. Mungkin boleh diceritain tentang kesan-kesannya menghafal di Maskanul Hufaz. Apakah punya metode sendiri masing-masing atau punya ayat favorit masing-masing? Boleh diceritain dari Anissa dulu boleh? Apa ya, bingung. Ya. Mungkin karena pernah ngafal cuman itu masih SD kan, jadi hafalan yang itu tuh cuman bisa dimurojaah, cuman nggak nambah gitu. Ya masih bisa dibilang pemula, tapi nggak pemula-pemula banget. Ya mungkin dulu pernah Jadi kayak ini tuh kesempatan untuk memulai kembali gitu ya. Iya, jadi ini di Maskanul Hufaz adalah kayak memulai kembali Jadi kayak bisa murojaah juga hafalan yang lama, memperbaiki terus niat, memperbaiki niat, terus niatnya, terus dan lebih konsisten gitu ya kan. lebih produktif lagi daripada sebelumnya. Insya Allah bisa menjadi lebih baik lagi juga. Terus di Maskanul Hufaz banyak pelajarannya, alhamdulillah, yang kayak sebelumnya belum pernah didapat. Alhamdulillah di Maskanul Hufaz kita kayak belajar kayak masya Allah banget, karena kayak ceritanya banyak dari sisi ya. kan berbeda-beda. Terus Terus dapat jadi kadang teman-teman kan yang kita beragam. bersyukur aja gitu. Insya Allah. Kalau dari Anissa? Alhamdulillah banget kayak Anissa Anida. Gak apa-apa. Bersyukur banget sih karena teman-temannya semua pada care banget. Ustazah, alhamdulillah ustazahnya juga. Oke, alhamdulillah banget udah di sini dan alhamdulillah betah ustazah, walaupun pertama kali ya. Betah aja gitu, betah alhamdulillah. Jadi nggak ada yang awalnya homesick gitu pengen pulang. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Ini juga kayak sengaja milih yang jauh karena kayak mikir kan, kalau pondok dekat takutnya mau pulang, jadi sekalian aja milih yang jauh biar nanti kepikiran beberapa kali lagi kalau mau pulang, kayak tiket lah apa segala jadi macam gitu. Iya. Jadi biar jadi rem kalau misalnya lagi pengen pulang kan, mikir lagi uangnya dari mana ini gitu kan. Masya Allah. Harapan kedepannya buat kalian berdua, pengennya seperti apa nanti setelah selesai menghafalkan Al-Quran. Itu kan kalau di dalam hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, kembali mengajarkan. Kalian mau seperti apa pengabdiannya untuk Al-Quran ini? Setelah dari Maskanul Hufaz ini insya Allah kayak mau sambil kuliah juga, sambil kuliah terus belajar gitu ya, sama murojaah, kayak mau ikut kajian-kajian juga gitu. Terus ditingkatkan lah gitu ya. Kalau Anissa? Sama aja sih. Sama aja. Terus kalian berdua karena kan bareng ya. Masya Allah. Oke, terakhir sebelum kita tutup, boleh minta harapannya untuk Maskanul Hufaz ke depannya kayak gimana? Harapannya untuk Maskanul Hufaz lebih banyak lagi yang tertarik dengan belajar Al-Quran, karena kita kan di kehidupan sehari-hari itu harus ada melibatkan Allah gitu. Nah, oke, kalau dari Anissa? Mungkin tambahan aja, semoga Maskanul Hufaz cabangnya makin banyak lagi, terus makin terkenal sampai ke luar negeri. Amin. Jadi banyaklah di dunia ini para penghafal Al-Quran yang insya Allah diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin, terutama di negeri kita ini kan, supaya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Kak Anissa, Kak Anida, semangat terus menghafalnya. Dan nanti kalau misalnya udah selesai, ingat itu bukan akhir tapi masih awal banget, dan perjuangan kita tuh akan lebih sulit lagi kalau udah masuk gerbang murojaah, itu diuji benar-benar gitu. Jadi semangat terus, tetap kompak ya. Nanti kalau punya suami pengen kembar juga ya udah nggak usah mikirin yang itu dulu, pokoknya fokus belajar, fokus terus upgrade, terus saling menyemangati gitu ya.
Terima kasih untuk waktunya hari ini, sharing-sharingnya hari ini. Terima kasih kembali Ustazah. Semoga tetap semangat gitu ya. Dan semoga tadi tujuannya tercapai, orang-orang di luar sana Amin. bersyukur, mensyukuri dengan nikmat adanya orang tua gitu ya. Dan mereka juga jadi punya motivasi untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Juga mereka yang udah nggak ada orang tuanya juga nggak putus asa gitu kan, tetap berjuang seperti Anida dan Anissa yang menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Oke, dan kami ucapkan juga terima kasih pada teman-teman di luar sana yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah tidak skip iklan, karena secara tidak langsung teman-teman mendukung Mas Hufaz dalam program pengembangan dakwah digital. Kita ini sedang berjuang untuk memerangi konten-konten anfaedah di luar sana dengan konten-konten dakwah. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBM Bincang Bareng Mapas.